kembali berkumpul untuk melaksanakan kebaktian sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya sudah pada mandi belum? Sudah, Kak. Sudah sarapan belum? Sudah, Kak. Oke, baik, pinter semuanya. Mari kita bernyanyi yuk. Sadarion, Sadarion. Adik-adik masih tetap semangat kan? Ayo kita bernyanyi lagu kedua, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita, keluarga kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kehidupan yang baik dari hari ke hari. Kita mau masuk ke doa pembuka. Ayo duduk yang tertib, lipat tangannya, tutup mata, kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, mainkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang
sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Sebelum kita masuk ayat hafalan, sekarang kita kembali bernyanyi Ratakan Tanah yang Bergelombang. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Yuk kita buka Alkitabnya. Sudah dapat? Ikut kakak ya, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah ayat hafalan, sekarang kita mau ke khotbah. Tapi sebelum masuk ke khotbah, kita bernyanyi dulu. Kusiapkan hatiku dengan posisi yang tertib dan sikap berdoa. Kita sama-sama nyanyikan, kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sejuk
Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yo semuanya, sikap dengan hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami masih beribadah anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan sudah hadir di tempat kami masing-masing, mengajar, mendidik kami, dan Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami supaya kami mendengar firman-Mu dan taat akan firman-Mu dan tahu kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, salam bagi kita semuanya. Salam Kak. Iya, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Perjanjian Baru, Galatia 6 ayat 2. Sudah siap semuanya dengan buku Alkitabnya? Ya, semuanya sudah siap. Ya, yang adik kecil yang belum bisa membuka, kalau ada bapak, ibunya, minta tolong dibukakan. Oke, kita baca Galatia 6 ayat 2. Judulnya saling membantulah kamu. Ayat 2-nya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi kakak baca firman Tuhan pada hari ini. Ayat 2, yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, itulah isi daripada firman kita. Sekarang kakak mau menerangkan. Ini surat Galatia ini adalah surat apostel atau Rasul Paulus yang dikirim ke Galatia, ya, supaya jemaat yang di Galatia saling bertolong-tolongan, saling bekerja sama. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah melihat bagaimana situasi jemaat yang ada di Galatia. Mereka kepercayaannya sudah beralih kepada ajaran-ajaran yang lain. Jadi adik-adik, kakak sebelum kita masuk kepada intinya, nanti kakak mau bercerita, ya, yaitu tentang seekor hewan yang namanya koala. Ya, kalau nggak tahu, belum kenal, nanti tanyakan kepada orang tuanya ya adik-adik. Binatang apa? Binatang ini suka memanjat dan dia tinggal di pohon. Jadi begini ceritanya. Tiba-tiba si koala menguap. Wah, katanya dia menguap, dia ingin tidur. Lalu si koala mengambil tempatnya di atas pohon. Dia tidur dengan nyenyaknya tanpa peduli dengan siapa-siapa. Dia tidur, sedangkan teman-temannya yang lain asik bekerja bersama-sama. Jadi si koala masih tidur. Lalu tiba-tiba datanglah seekor kera, sahabatnya. Lalu kera ini membangunkan si koala. Ya, si koala pun bangun. Apa kata kera? Hei koala, kenapa kau asik tidur saja? Asik bermalas-malasan saja. Lihatlah kami sudah bekerja, kami bersetolong-tolongan bersama-sama. Kau asik tidur saja di atas pohonmu. Apa jawab si koala? Ya, suka akulah. Kan aku, katanya. Mau aku malas, mau aku bagaimana? Begitulah adik-adik, sikap daripada atau karakter daripada si koala ini adalah pemalas. Memang dia ahli manjat, tapi sangat lambat. Dia pemalas, dia tidak mau berteman dengan kawan-kawannya. Dia suka menyendiri di atas pohon. Ya, dia tidak mau berteman dan tidak mau bekerja sama dengan kawan-kawannya lain yang ada di hutan. Lalu si koala pun mengatakan kepada si kera, pergilah kau ke sana. Aku mau tidur
tidur lagi, kata si koala ini. Lalu si koala melanjutkan tidurnya. Dia tidur lagi dengan mendengkur, ya. Enak sekali dia tidur di atas pohon itu. Tetapi tiba-tiba didengarnya ada suara gaduh di bawah pohon tersebut. Si koala terbangun. Lalu dia turun dari pohon tadi. Dia menjumpai kawannya. Hei kawan-kawan, kok ribut sekali kamu? Ada apa rupanya? Datanglah si jerapah mengatakan, koala, sebentar lagi akan datang badai. Jadi kami menyiapkan satu tempat kami, satu gua, supaya kami semuanya tinggal di sana. Ayo koala, sama-sama kita bekerja. Lalu si koala melihat ke atas. Cuaca bagus kok. Kok kamu katakan mau datang badai? Wah, gak ada itu, kata si koala. Padahal hewan lain sudah mengatakan akan terjadi badai. Lalu si koala naik kembali ke atas pohon. Dia duduk lagi dengan tenangnya. Dia tidur lagi. Dan teman-temannya semua yang tadi bekerja sama membuat tempat penginapan atau tempat mereka berteduh masuk ke dalam gua. Karena sudah nampak cuaca tidak lagi bersahabat. Badai angin pun sudah datang. Si koala asik dia tidur. Kawan-kawannya semuanya sudah berada dalam gua. Lalu terasa si koala inilah pohon kayunya bergoyang-goyang. Dia peluk pohon kayu itu. Tiba-tiba berak katanya. Jatuhlah pohonnya patah. Jatuhlah si koala. Tolong, tolong katanya. Untunglah adik-adik, kawannya, si gajah, si jerapah dan lain-lainnya datang membantu si koala. Mereka tidak dendam. Mereka dengan suka hati, dengan sukacita datang menolong si koala, membawa ke dalam tempat mereka tadi. Jadi si koala juga merasa aman. Baik. Itulah cerita kita adik-adik. Bisa kita ambil makna daripada cerita kita. Ya, di situ si koala yang tidak mau bekerja sama. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu. Bekerja sama tadi yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah. Ya, bekerja sama. Itu bukan kewajiban adik-adik. Tetapi kesempatan. Kenapa kata kakak tidak kewajiban? Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita selagi kita masih hidup. Coba nanti kalau kita sakit, masihkah adik-adik bisa menolong orang lain? Masihkah adik-adik bisa bekerja sama dengan orang lain? Tentu tidak. Tentu kita kalau sudah sakit akan tidur. Orang lainlah yang merawat kita. Jadi kalau masih ada kesempatan diberikan Tuhan kepada kita untuk bekerja sama, untuk bertolong-tolongan, inilah yang harus kita kerjakan. Inilah hukum kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sudah menanggung beban berat dosa kita. Sampai dia disalibkan di kayu salib. Luar biasa Tuhan kita itu kan adik-adik. Sekarang adik-adik, bagaimana sikap kamu, karaktermu? Apakah mau bekerja sama? Apakah mau bertolong-tolongan di dalam hidupmu? Contohnya adik-adik, kalau opungmu sakit atau opungmu ya sudah tergeletak di atas tempat tidur, lalu opungmu mengatakan, contohnya, Grace kemari, kata opungnya, ada apa Pung? Ambilkan teh dulu sama opung. Ya jalan sendirilah opung. Apakah begitu adik-adik jawabannya? Tentu tidak. Mari kita tolong opung kita selagi kita masih sehat. Tetapi kalau kita gak sehat lagi, kita yang ditolong orang, kita yang dirawat orang. Jadi selagi kita sehat, mari kita bekerja sama, mari kita bertolong-tolongan. Contohnya lagi adik-adik di rumah tangga. Begitu banyaknya beban ibu, mama di rumah
Ya, dari bangun tidur sampai malam. Apakah itu semua dikerjakan mama kita? Tentu tidak. Ya kan? Tentu kita yang bersaudara misalnya 4. Semua bekerja sama, saling menolong. Ada yang mencuci piring, ya, ada yang memasak, ada yang menyapu rumah, semua bersama-sama bekerja. Ya, itu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Ya, menunjukkan kasihmu selain kepada ibu, juga kepada Tuhan. Itu ajaran daripada Tuhan, supaya sikap kita mau bertolong-tolongan, mau bekerja sama. Kalau ini kamu lakukan, berarti Roh Kudus ada di dalam hatimu. Sifatmu mau merendahkan hati, bukan seperti si koala tadi, hewan cerita kita tadi, yang begitu sombongnya, tidak mau diajak temannya, tidak mau bekerja sama. Ya, jadi harus mau merendahkan hati, mau menolong orang. Itu contohnya lain ya adik-adik, seperti Ibu Teresia. Kenal, kalau nggak kenal nanti tanya ibumu. Ini peraih Nobel tentang kemanusiaan. Dia menampung semua orang-orang yang susah, orang yang sakit. Dia tampung, dia rawat. Luar biasa ini, Bunda Teresia. Banyak lagi contoh-contoh yang kita lihat. Apalagi masa pandemi corona ini. Banyak orang tuamu yang dikena PHK, tidak lagi bekerja. Jadi bagaimana cara menolong masalah ini? Iya, mari kita hibur orang tua kita itu. Jangan disalahkan. Kita hibur, kita sama-sama bagaimana untuk satu hati di dalam rumah tangga. Ya adik-adik, jadi harus kita bentuk sikap kita. Mulai dari anak-anak, sikap jujur, sikap mau kerjasama, bertolong-tolongan. Ini yang harus kita tanam di dalam hati kita. Karakter kita itu kita nampakkan kita selaku orang Kristen. Siapa yang perlu dulu kita tolong? Kawan kita seiman. Ya, tidak ada perbedaan ras di dalam menolong orang. Dia kan warnanya kulitnya hitam, ngapain ditolong? Nah, itu tidak boleh. Dia kan orang miskin. Sanalah kamu orang miskin. Nggak boleh. Tidak ada berkelompok-kelompok ya adik-adik, tetapi kita satu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu yang diminta Tuhan. Baik juga di dalam gereja. Adik-adik, kalau kawannya pakaiannya tidak cantik, jangan diejek. Ya, mari kita sama-sama dengan dia, temani. Nah, jadi adik-adik, terakhir sekali, kakak mau memberikan satu, ada di sini kalimat yang harus kamu ingat, ya. Ini terakhir kita tutup, sebelum kita tutup khotbah kita. Apa dikatakan? Siapa memiliki, dia akan kehilangan. Ya, tahu artinya? Sudah itu, siapa mengingini, dia akan kehausan. Siapa memberi, dia akan memperoleh. Siapa menyembunyikan, dia akan kecurian. Siapa menganggap diri lebih, dia akan ditinggalkan. Jadi adik-adik, coba dipahami, terutama yang kelas besar, dipahami tadi apa yang kakak katakan. Ulang lagi balik nanti videonya. Ya, kamu pahami apa tadi kata-kata yang saya berikan. Jadi, mari kita saling menolong agar kita saling melengkapi. Jadi, memberi bukan menerima. Harus kita tanamkan. Kita mau memberi bukan menerima. Kita tidak akan dimiskinkan Tuhan kalau kita mau memberi. Amin. Kita berdoa. Lipat tangan adik-adik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas karuniamu yang luar biasa kepada kami. Kami anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu supaya kami membentuk sikap kami
sikap yang mau bekerja sama, sikap yang mau prihatin kepada orang lain Tuhan. Terlebih pada masa pandemi corona ini Tuhan. Ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk takut dan taat akan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Amin. Riap mahita maka tontonggo o Jesus asomani. O Jesus asomani hanami haganup. Pasada uhur nami aset orang ganup. Sengboy dalam nami salakana torsa. Dokam asomanami torang ageuja. Amin. Kasih setia Allah Bapa kita dan kasih setia Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk kepada tugas adik-adik semuanya. Sekarang tidak ada kelas per kelas. Semua. Apa tugasnya kakak? Tugasnya kamu satu keluarga membuat tugas bekerja sama, saling tolong menolong di dalam satu pekerjaan. Ya. Nah, jadi itu saja tugasnya. Saya ulangi kembali, yaitu memvideokan Bapak, Ibu, dan anak sekolah minggu di dalam satu keluarga itu saling bekerja sama. Dalam apa adik-adik? Apakah di dalam mengerjakan menyapu rumah, ada yang mencuci piring, harus dinampakkan. Ya, itu saja. Nah, secepatnya dikirim melalui biasa yang kamu kirim, yaitu WA sekolah minggu. Terima kasih.